Saya lihatnya dari FB. Oke, kan bagaimana menghilangkannya fear yang muncul di antara ego dan kesadaran. Ini sih ambigu sebenarnya. Fear itu ada di ego, ya, bukan di antara ego dan kesadaran. Jadi bagaimana menghilangkannya, ya perlu dipahami aja, perlu ditanya. Jadi coba kayak gini, misalnya Anda ketika punya ketakutan, Anda masuk ke dimensi hening yang kita sebut zona alfa ya kalau di kita. Masuk ke sana, Kak Setia ini ada nih di sini. Oke, di situ tanya ya untuk menghilangkan rasa takut itu gimana? Terus atau apa yang membuat saya takut ya sebenarnya di situ? Kenapa saya takut? Ya, jadi di situ ditanya, kenapa saya takut? Atau kenapa saya marah? Kenapa saya sedih? Kenapa saya khawatir? Apakah perlu saya khawatir? Apa perlu saya takut? Kayak gitu ya. Jadi ini di sesi sebelumnya ada self talk kan ya. Nah, itu self talk itu penting gitu ya. Apakah mesti saya tuh responnya seperti itu misalnya? Apakah saya perlu menolak? Kenapa saya menolak ya gitu. Tapi ada di dimensi itu, dimensi atau zona hening itu. Biar clear journey. Gitu. Oke. Praktek deh lagi ya. Praktek dulu. Boleh? Mbak Diana praktek dulu ya. Oh ya, oke. Udah semangat katanya nanya. Oke, praktek dulu. Anda provok, misalnya pernah bertindak sesuatu, misalnya tentang marah, apa tentang sedih, atau cemas, khawatir, takut gitu kan. Tanya gitu kan di zona itu, apa perlu saya takut? Kenapa saya takut ya? Apakah realistis sikap-sikap itu? Misalnya gitu. Coba silakan masing-masing ditanya. Oke, silakan tutup matanya, lepaskan semuanya. Ya, lepaskan semuanya. Egonya diistirahatkan dulu ya. Lepaskan belenggunya, keinginan-keinginannya, konsep-konsepnya, lepaskan dulu sampai Anda bisa merasakan keheningannya. Mohon bersabar, sabar, ya tunggu dulu, sabar sampai benar-benar Anda hening dan tidak perlu tahu caranya hening gimana. Apakah saya sudah hening apa belum ya? Jangan bertanya. Anda nikmatin saja di situ. Anda nikmatin di situ. Oke, sekarang mulai bertanya tentang sikap-sikap Anda selama ini yang apakah itu diperlukan apa tidak sih gitu. Silakan masing-masing persoalannya beda-beda ya, yang dihadapi beda-beda. Silakan Anda tanya, Anda lakukan self talk. Apakah perlu? Sebenarnya apa sih yang paling efektif? Bagaimana sebenarnya yang paling realistis dilakukan, bersikap. Dengarkan aja. Anda nurut aja, dengarkan. Anda sambil bertanya, self talk di situ.
Oke, ketika sudah dapat insight-nya, Anda tarik nafas. Saya bilang terima kasih atau puji Tuhan atau puji syukur, alhamdulillah. Ya, tarik nafas. Terima kasih, puji Tuhan atau alhamdulillah. Oke, gitu. Oke, boleh sharing dari pengalaman yang barusan? Katrina, Kang. Oke, Mbak Tina. Hai. Maaf nggak dinyalain, matanya udah segaris sebenarnya. Oh Udah 5 gitu. watt. Oke, Punten. Tapi saya ada di sini kok, Kang. iya. Gimana? Iya, iya, Kang. Jadi kalau saya cuman mau berterima kasih sih sebenarnya sama Kang Dani. Karena setiap hari, setiap detik saya cuma pakai 5 dimensi doa itu aja, Kang. Oke. Sejak pandemi, industri saya kan benar-benar terpuruk, Pak. Nggak ada yang wedding. Oh iya, teman-teman, selamat malam semua. Atrina pekerjaannya cuma mendekor orang yang menikah. Oh, itu nggak tapi cuman sekarang dong. nggak ada ya. Itu nggak cuman, itu yang luar biasa. Iya, jadi sejak 8 Maret sampai sekarang tidak ada sama sekali event. Kemarin baru mulai berjalan 1-2 karena sebenarnya mereka nekat karena secara peraturan kan nggak boleh, Kang. Jadi adalah mengambil keputusan benar nggak ya. Egonya kan kadang-kadang masih mau saya yang super, saya yang nggak pernah menyangka seperti ini, secepat ini pandemi gitu, Kang. Oke, tapi setelah itu saya cuma pakai 5 dimensi doa. Setiap pagi bangun tidur, meditasi cuman pakai 5 dimensi doa tuh. Jadi saya niatkan aja. Apa yang terpikir pertama, saya berusaha nggak mematahkan. Jadi saya udah 80% bisa dan berani. Contohnya tidak memperpanjang kontrak studio. Contohnya merumahkan 80% staf saya. Dengan ya mau nggak mau sih pakai air mata sih, Kang, waktu bilang maaf saya belum bisa mempekerjakan lagi karena memang industrinya seperti ini. Dan mereka semua ngerti lah, nggak demo-demo gitu kan, Kang. Dan hari ini adalah keputusan terberat sih sebenarnya karena tadi sore saya akhirnya juga merumahkan driver, the one and only, yang mana pasti ke depannya besok saya harus drive sendiri 24 jam. Kemudian terakhir andalan saya, perangkai saya yang super handal juga akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Saya bilang oke, saya langsung ya udah nggak apa-apa. Kalian semua boleh, saya masih berusaha nanti mencari untuk kalian bisa pulang kampung, which is akhirnya keputusan yang saya ambil adalah saya seorang diri. Tapi ya sudah, nggak apa-apa gitu loh, Kang. Karena di balik itu dari pandemi ini banyak sekali juga pelajaran, hikmat, berkat juga saya 5 dimensi doa yang setiap hari saya laksanakan, ya saya bisa kuat. Ternyata memang rezeki itu juga sudah ada yang atur ya, ternyata gitu loh. Nggak perlu takut, jadi semua mungkin juga nggak perlu takut kita besok makan apa gitu. Yang tadinya gengsinya ada di atas awang-awang, sekarang udah turun semuanya ke bawah, udah nggak pernah gengsi, udah nggak malu, udah nggak tinggi hati. Besok makan apa ya sudah, nasi sama cuman telur, itu juga telur dari yang pecahan-pecahan kalau misalnya saya jualan telur. Sampai sebegitu, but it's okay gitu kan, karena saya percaya juga kok jualan telur dan betul, Kang. telur jadi di industri saya juga sampai tapi ya memang saya kuatnya itu hanya mengkonfirmkan ke Kang Dani dengan 5 dimensi doa itu, saya insya Allah tidak mengeluh sedikit pun, satu kata pun saya nggak mengeluh. Ya sudah terjadi gitu loh, Kang. Jadi cuman luar biasa kekuatan 5 dimensi doa itu, dan apapun intuisi yang saya harus ambil hari ini, jalankan, lakukan. Mantap. Insya Allah akan baik-baik aja. Terima kasih nuhun sekali lagi, Kang Dani. Kalau saya nggak berkomentar banyak, kadang-kadang masih berusaha menata diri sih gitu loh ya. Pasti, tapi kalau ngelihat kalau ngelihat di kompleks saya aja, di klaster saya,
Ada tetangga saya yang udah nggak ada event, juga udah amsyong ngomongnya katanya, padahal amsyong saya juga nggak ngerti bahasa apa. Terus yang satunya lagi bilang, aduh gimana gitu. Ya betul, jadi ternyata ada langit, di atasnya ada lagi. Terus kalau kita lihat ke bawah, ternyata di bawah juga masih banyak lagi. Jadi kalau saya toh nangis ya karena mungkin cuman akhirnya kan sekarang jadi nyetir sendiri Kang kemana-mana. Ya udah nangis, ya udah nangis, dengerin radio gitu. Terus ingat lagi, oh iya kalau nangis nanti 5 dimensi doanya nggak jalan ya gitu kan. Tapi ya udah ternyata untung masih ada Zoom Alpha, jadi masih kuat. Itu aja sih. Thank you banget Kang Dani. Thank you banget. Iya, Aja sih ya. Sama-sama Tina. Oke. Ya Mbak Tina tuh sharing sama saya tuh sebagai teman belajar tuh awal-awal saya sharing tentang Alpha. Ya jadi awal sekali itu salah satunya adalah Mbak Tina gitu ya. Jadi udah lama juga. Hampir 5 tahun ya Kang. Iya, jadi Hai Budiman. Dan yang terinfluence ini adalah Mas Budiman dia yang diajak sama Mbak Tina. Oke, jadi kita siap kok, Trin. Kita siap nih apa dadanya ini. Iya, apa bumbungnya. Mbak Trina, love you, Mbak. Ini untung dimatiin, kalau enggak air matanya kelihatan, malu lagi. Oke, it's okay. Jika memang ada sedih gitu ya, ada keluar air mata, it's okay. Normal ya, it's not normal. Jadi asal cepat balik gitu ya, jangan berkelanjutan, masih normal lah gitu ya. Jadi ketika pun diperlukan, saya bilang juga Anda perlu marah, silakan, tapi sadar nggak marahnya, sadar nggak Anda sedihnya gitu ya, gitu ya. Ketika merasa kehilangan di situ, nggak apa-apa gitu kan, it's normal, kita masih manusia biasa ya, yang punya emosi. Yang penting adalah balik lagi ke stay alpha gitu ya. Jadi stay alpha tuh nggak benar-benar stay gitu ya, tapi sebagai acuan untuk balik lagi gitu ya, gitu, untuk tetap sadar. Ini udah bagus banget ya. Kalau tahu Mbak Tina dulunya itu, wah, Mbak Didi dan Mas Tina dulunya tahu banget seperti apa. Ini udah kemajuan besar banget gitu ya. Gitu. Saya tahu Trina dari SD, Kang. Oh, apalagi. Ya. Okay. Tahu ya kemajuannya ya. Jadi ini aja udah oke banget. Nah, tinggal terus ditambahin lagi. Saya pun sama masih menata diri saya. Jadi ini makanya sebagai teman belajar aja. Oke. Ya, makasih Kang. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tina. Oke, dengan sebentar. Mbak Diana mau komen. Mbak Diana silakan. Mbak Diana. Bukan mau komen, saya mau ini apa dengan Mbak Atrina ya. Tadi saya lagi ingat ada juga sih beberapa yang saya dengar gitu ya dari mereka yang punya bisnis bunga gitu ya. Pertama kan memang untuk event perkawinan, tapi mereka switch ke sekarang, sorry ya, bukannya gimana ya, maksudnya ke eventnya itu banyak juga yang berduka cita atau apa gitu, bisa maksudnya switch ke yang seperti itu gitu maksudnya. Tapi tetap gitu. Maksudnya sekarang kan lagi banyak gitu kan ya, yang maksudnya yang meninggal. Saya mau tanya, sorry. Ragu-ragu amat bilang begitu, nggak apa-apa. tapi benar Mbak Diana. Jadi karyawan saya sampai yang kemarin terakhir kan ada ayahnya Ivan Gunawan tuh. Jadi bilang, aduh Ivan Gunawan, sampai maaf katanya tuh asik, banyak banget nih pasti. Tapi ya begitu, betul. Jadi memang di awal-awal justru kami memang ada rizki itu memang dari COVID. Jadi kalau COVID itu kan kalau apalagi yang non-Muslim ya, itu kan disemayamkannya di rumah duka. Waduh, itu banjir sekali. Waduh, udah pokoknya luar biasa deh. Jadi kalau siapa yang meninggal sampai anak buah tuh bilangnya asik loh, coba Mbak Diana. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan di satu sisi yang ya, tapi ya sebenarnya nggak pengen begitu sih. Ya, jadi gini. Oke, jadi kan akhirnya bisa kayak salah satu contohnya ini lah. Salah satu contoh ini akhirnya bisa melihat objektif kan. Peluang itu bisa di mana aja. Coba kalau ikut-ikutan sedih. Aduh, saya nggak tega nih di situ. Masa saya memanfaatkan kesedihan orang lain sih gitu kan. Nah, itu udah konsep kan. Nggak clear gitu kan. Nah, ini yang maksudnya itu perlu clear. Santai aja biasa. Toh mereka juga butuh kan gitu ya.
kalau kita senang dengan orderannya, kita senang dengan orderannya loh, bukan karena kematian mereka, bukan gitu kan. Nah ini apa yang perlu dikendalikan gitu ya. Satu lagi deh Kang Dani, satu lagi. Kalau misalnya teman-teman atau kan tetap aja banyak halayak atau teman atau siapa aja yang saya temuin setiap hari yang parno berkelebihan terhadap COVID. Beritanya kan, sampai pakai face shield. Terus sampai sekarang calon pengantin yang mau lagi, bunganya tuh bakal dimasukin ke UV light nggak? Bakalan didesinfektan nggak? Parno berkelebihan kalau menurut saya. Sedangkan saya ingat sekali dan nggak akan pernah lupa apa yang Kang Dani bilang, bahwa pada saatnya kita memang harus kembali kepada pencipta kita, itu kan kita memang sudah ada aturannya gitu loh. Jadi ya nggak usah sedih berkelebihan, bukannya kita bawa perasaan, tapi justru kita harus move on banget. Saatnya pada saat suami saya juga meninggal, Kang Dani cuma bilang bahwa kita kan hanya terpisah raga, soul kita masih ada gitu. Jadi don't worry deh gitu, nggak usah yang sampai ngesot-ngesot gitu, sampai meratap-ratap gitu. Jadi seolah-olah satu sisi memang kok sampai nggak meratap sekali gitu kan ya Kang. Nah pada saat ini pun saya kembali lagi, memang mungkin catatan Allah Tuhan kita di sana itu yang akan pergi karena COVID ya sudah ada si A, si B, si C, si D, bener nggak sih Kang? Kalau saya sih believe aja, saya niatkan, makanya 5 dimensi doa tadi itu. Mudah-mudahan hari ini lancar, nyetirnya ke sini-sini. Kalau toh harus ketemu, toh kita udah pakai masker, tapi nggak yang parno pakai sarung tangan plastik, ngambil uang, aduh. Ya, tapi saya nggak pernah seuzon juga sih Kang, saya juga nggak menantang maut itu. Tapi paling tidak dengan 5 dimensi doa, believe it gitu loh, bahwa ya apapun sudah ada catatannya gitu ya Kang, punten. Iya iya. Jadi yang dimaksud kita tuh kita yang di sini nih ya, bukan kita yang di luar. Iya betul. Ya, jadi kalau yang di luar itu biarkan mereka seperti itu karena belief sistemnya memang seperti itu. Jadi kita maklumin aja ya. Jadi kita bisa memandang itu lebih holistik gitu ya, lebih memaklumin gitu kan. Jadi untuk kita ya memang kita sikapi dengan waspada boleh, tapi santai aja ya. Tapi ketika ada orang yang parno banget, ya sudah nggak apa-apa, itu bagian mereka gitu ya. Dan kalau memang ada yang orderan tuh Mbak Atrina untuk misalnya orang yang parno yang seperti itu, untuk bunganya harus di UV dan lain sebagainya, sediakan aja ya, kan jadi nambah kos di situ kan, dan nambah profit. Iya Kang. Iya, jadi itu ya. Coba kalau dipikirnya gini, ini orang ribet banget sih yang pesen, nyusahin banget segala macam gitu. Enggak. Saya nggak berpikir. Misalnya gitu. Nah, itu yang saya maksud, jadi nggak clear di situ ya. Jadi malah di situ ada peluang. Jadi terima aja semuanya dan insight-insightnya diambil di situ. Ya, nuhun Kang. Sip, Oke. Dengan sharingnya Mbak Atrina juga saya jadi ingat ya. Oke, gini. Ini saya bisa memastikan, saya bilang jika dari awal banget ya ke teman-teman yang lama pun, jika sudah di zona alfa, ya, ini pasti sehat, bahagia, sejahtera. Pasti ya. Sejahtera itu bukan banyak uang, tapi cukup, ya, dan berkelapangan di situ. Nah, dengan 5 dimensi doa ini, ya, dari mulai intention sama attention, itu Anda perlu fokus kepada vibrasi kelapangan. Ya. Oke, saya akan tarik lebih detail ya. Nanti akan saya pandu lagi, ya. Saya akan pandu lagi. Tapi saya mau konfirmasi dulu nih. Dari perjalanan Anda semuanya nih, ya, dari perjalanan Anda semuanya dari mulai kecil sampai sekarang, Anda pernah mengalami keberuntungan nggak? Tolong jawab dulu. Pernah. Banyak keberuntungan. Pernah, oke. Ada yang sering, oke. Itu pertama. Apakah pernah nggak mengalami pemaknaan Anda tuh dalam sebuah kejadian, Anda tuh sungguh bernilai pada diri Anda, pada keluarga,
pada teman Anda gitu kan. Pernah nggak di situ merasa bernilai juga? Pernah ya? Sering. Oke. Jadi pernah bernilai, pernah beruntung. Ya. Oke. Di situ ada juga pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Ada ya, merasa nggak beruntung, merasa tidak bernilai. Ada juga kan ya? Oke. Ada. Nah, ini kan permainan vibrasi sebenarnya. Kalau kita mau apa lagi ya? Kita mau bahas permukaan dulu ya, permukaan lagi nih ya. Kan ini apa? Supaya perlu bertahap lagi ya. Kenapa sih gitu ya? Kehidupannya itu misalnya kurang beruntung? Karena secara alam bawah sadar tidak sengaja terkoneksi dengan pengalaman-pengalaman yang tidak beruntung, ya, tidak mengenakan, merasa tidak bernilai, gitu. Ya, itu yang lebih banyak terfokuskan di situ. Ya. Nah, sekarang sebenarnya untuk menciptakan skenario kehidupan itu lebih oke gitu ya. Sesuaikan, sinkronkan dengan vibrasi yang memang pengalaman-pengalaman yang sudah Anda rasakan juga, vibrasi-vibrasi keberuntungan, pengalaman-pengalaman itu. Merasa bernilai. Gitu. Koneksikan dengan itu. Oke? Saya izinkan saya mendampingi lagi. Boleh ya? Oke, silakan tutup matanya. Kita akan terkoneksi dengan vibrasi-vibrasi keberuntungan ke lapangan. Silakan koneksikan lagi dan tutup matanya. Tutup matanya dan Anda seperti merecall kembali, mereminder pengalaman-pengalaman Anda mulai dari kecil. Anda pernah beruntung apa? Panggil itu semuanya. Pernah beruntung ini. Orang pernah merasakan manfaat karena kehadiran Anda di situ. Hadirkan itu. Dan rasakan. Rasa itu ada di hati kan? Di dada maksud saya. Ya. Hati yang di dalam dada. Ya, rasanya. Rasakan keberuntungannya di situ. Dan kalau sudah mulai merasakannya, kuatkan rasa itu. Rasa keberuntungannya itu dikuatkan. Rasa bernilainya itu dikuatkan juga. Oh, ternyata saya itu bernilai ya. Saya itu bermakna ya dalam hidup ini. Saya ternyata banyak juga nih mengalami keberuntungan ini waktu itu. Keberuntungan ini. Ya. Jika Anda ngeh dan terkoneksi dengan memori-memori itu, Anda boleh mengangguk-anggukkan juga. Oke, mengiyakan. Iya ya ini. Boleh juga gitu. Rasakan. Dan Anda tengahkan lagi, Anda pernah beruntung di hal apa. Anda bernilai juga dalam hal apa. Panggil lagi. Dan kuatkan, rasanya kuatkan. Cara menguatkannya bertarik nafas, serap itu semuanya. Rasa keberuntungan itu dan salurkan dan vibrasikan ke seluruh tubuhnya. Apalagi semakin banyak memori-memori keberuntungan yang Anda panggil dan Anda rasakan lagi, dan Anda kuatkan rasanya, semakin bagus. Dan rasakan vibrasinya dan kuatkan lagi vibrasi rasanya itu, rasa keberuntungan, rasa bernilai, dan sadari bahwa Anda tuh sangat bernilai ternyata. Dan Anda selama ini nggak tepat dalam fokus-fokus yang mungkin Anda lebih fokus ke hal-hal yang Anda merasa tidak dihargai, tidak diakui, merasa dicemooh, dan lain sebagainya mungkin. Gitu. Nah itu Anda salah fokus ya kemarin. Padahal
Anda pernah beruntung, Anda berkali-kali malah dia merasa bernilai, bermanfaat, itu ada dan Anda bahas lagi itu. Jadi Anda sadari selama ini bisa saja Anda lebih membahas salahnya saya, bukan baiknya saya. Bahas lagi baiknya saya. Oke, vibrasikan terus-menerus. Dan pancarkan vibrasi rasa keberuntungan ini, merasa bernilai, Anda sungguh bernilai, Anda pancarkan lagi, sebarkan ke sekeliling Anda. Kuatkan lagi pancarannya, luaskan lagi, dan seolah-olah vibrasi ini menyelimuti kehidupan Anda. Dan di situ Anda bisa melihat sesuatu yang baru. Kehidupan Anda diliputi oleh keberuntungan-keberuntungan. Dan Anda bisa mengulang-ulang lagi proses ini untuk selalu menguatkan lagi. Dan repetisi terus-menerus tentang hal ini. Oke, tarik nafas. Ucapkan Alhamdulillah atau puji syukur. Sadari bahwa Anda ternyata bernilai dan sangat beruntung. Oke. Terakhir, silakan ada yang mau sharing? Apa rasanya? Mbak Tina barusan praktek? Sambil nangis, Kang. Oke. Apa yang membuat Mbak Tina menangis? Apa yang disadari? Sebenarnya nangisnya bukan sedih, tapi nangis bless aja, Kang. Bersyukur sekali bahwa ya kita emang pernah, sangat beruntung dan rasanya nyes gitu, rasanya nggak tahu ya, Kang, bergetar gitu ya. Jadi lebih menguatkan lagi sih ternyata, Kang. Yes. Dari kecil, remaja, ya betul. Nuhun, Kang, nuhun. Ya, jadi fokus gitu ya, fokus kesadarannya ada di mana. Jadi kalau kesadarannya fokusnya ke hal-hal yang merasa beruntung, bernilai itu yang tervibrasi. Jadi silakan itu di maintenance ya. Betul. Nanti lihatlah apa yang terjadi ya. Iya, baik. Nuhun, Kang. Oke. Teman-teman semuanya, sudah jam 10. Saya ada janji lagi jam 10 sebenarnya di sesi yang lain ya. Ya Mbak Didi ya, kita di yang lain belum ya. Oke, mudah-mudahan nanti hari Kamis nanti tidak ada sharing Zoom ya, tapi digantikan hari Rabu. Jadi nanti hari Rabu tentang parenting. Ya, jadi tentang parenting nanti akan sharing. Nanti banyak yang datang itu adalah dari komunitas parenting, ya, dari komunitas parenting. Jadi jika Anda nanti join, kasih kesempatan ya buat bertanya kepada di luar kita nih gitu ya. Nanti menyimak aja. Kecuali kalau saya persilahkan nanti silakan dari teman-teman Alpha misalnya untuk bertanya, silakan. Tapi dahulukan yang lain dulu ya. Jadi nanti akan saya share linknya lagi. Oke, selamat latihan dan lakukan terus-menerus ya. Latihan ini nggak pernah selesai. Biar mengalami, jadi paham ya ketika sudah mengalami itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang Dani. Ya, Terima kasih Kang Dani. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Didi, Mbak Diana,
Trina semua. Bye-bye. Semuanya. Mbak Rina. Salam semuanya. Mbak Tuca. Pak Budiman, semua Mbak.